Umat beriman yang terkasih, dalam bacaan pertama dikisahkan bagaimana Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikhem dan mengajak mereka untuk menentukan sikap tegas, mau beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada Allah lain. Maksudnya beribadah kepada bukan Allah. Ketika bangsa Israel masih berdiam di seberang sungai Efrat, mereka telah beribadah kepada Allah nenek moyang mereka. Ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir, mereka juga telah berkenalan dengan Allah orang Mesir. Ketika bangsa Israel mengembara di padang gurun, mereka juga telah berkenalan dengan Tuhan Allah orang Midian. Dan ketika bangsa Israel telah menduduki tanah terjanji, mereka telah berkenalan dengan Allah orang Amori, Allah orang Feris, Allah orang Kanaan, Allah orang Het, Allah orang Girgasi, Allah orang Hewi, dan Allah orang Yebus. Jadi supaya bangsa Israel tidak berlaku timpang dan bercabang hati, Yosua mengajak mereka untuk menentukan sikap tegas, mau beribadah kepada Tuhan yang memanggil nenek moyang mereka, yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dan yang memberikan mereka tanah terjanji, atau mau beribadah kepada Allah lain yang mereka telah kenal. Yosua sekeluarga telah menentukan sikap tegas, yaitu mau beribadah kepada Tuhan saja, tidak mau beribadat kepada Allah lain. Maka menanggapi ajakan Yosua, bangsa Israel akhirnya ikut menentukan sikapnya, yakni beribadah kepada Tuhan. Jadi kita beribadah kepada Tuhan saja, jangan pergi beribadah lagi di hal-hal lain yang bukan menyangkut ke hubungan dengan Tuhan. Bacaan kedua, nasihat kepada suami istri. Dalam bacaan kedua, Paulus menasihati suami istri untuk saling mengasihi dan menghormati dengan berpedoman pada hubungan Kristus dan jemaat. Menurut Paulus, hubungan antara suami istri sama dengan hubungan antara Kristus dan jemaat. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, demikian pun suami adalah kepala istri. Sehingga sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu juga istri hendaknya tunduk kepada suaminya. Sebaliknya, sama seperti Kristus mengasihi jemaat, demikian pula suami harus mengasihi istrinya. Dan sebagaimana Kristus mengasuh dan merawat jemaat, begitu juga suami harus mengasuh dan merawat istrinya. Hai suami, sayangilah istrimu. Hai suami, bahagiakanlah dia, karena dia adalah teman hidupmu. Dia sudah mengorbankan segala-galanya, maka hendaknya suami mengasihi dia dan bahagiakan sepanjang hidup. Ada satu keluarga itu amat bahagia sekali. Dalam sharing iman, keluarga itu suka membagikan pengalaman iman.
mereka terbuka saja kepada umat yang hadir. Suami mengatakan begini, "Saya amat bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan menganugerahkan kepada saya seorang istri yang baik sekali, seorang istri yang saleh, seorang istri yang ramah, seorang istri yang murah hati, seorang istri penyayang, dan segala-galanya yang baik ada pada istri itu." Dia bilang, "Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kepada saya seorang pendamping, seorang teman hidup yang baik." Istri pun tidak kalah ketinggalan. Dia memuji suaminya, bahwa suaminya adalah kepala keluarga yang baik. Ia memberikan segala-galanya bagi keluarga. Tidak hanya mencari nafkah, tetapi memberikan waktu dan selalu hadir dalam kehidupan keluarga. Istri bahagia, anak-anak pun bahagia dengan kehadirannya. Sehingga kalau ia pergi sebentar, ada kerinduan agar cepat kembali untuk berjumpa. Kesan dari istri ini mau mengatakan bahwa memang suami itu menjadi berkat dalam keluarga. Dan suami itu dia sungguh-sungguh memberikan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Jadi doa tulus dari istri itu, "Tuhan, panjangkan umur suami saya. Tuhan, berikanlah dia kesehatan yang baik, agar hidup kami sepanjang dan selama mungkin di dunia ini, karena kami merindukan dan mengharapkan kehadirannya." Begitu suami istri yang sungguh-sungguh mengikuti apa yang dikatakan lewat bacaan kedua dari Rasul Paulus ini. Hubungan suami istri Kristen sama seperti hubungan antara Kristus dan jemaat. Dalam bacaan ketiga dikisahkan bagaimana Yesus menantang ke-12 muridnya untuk menentukan sikap tegas, mau pergi meninggalkan dia atau terus mengikuti dia. Di Kapernaum, Yesus mengatakan kepada orang banyak bahwa ia adalah roti hidup yang turun dari surga, sehingga barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati, melainkan akan hidup selama-lamanya. Perkataan Yesus ini keras, ternyata menggoncangkan iman orang banyak, juga iman murid-muridnya sendiri. Sehingga mereka semua bersungut-sungut. Bahkan akibat keras Yesus ini, banyak dari murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak mau lagi mengikuti Yesus. Maka menanggapi pengunduran diri dari sejumlah murid, Yesus bertanya kepada ke-12 muridnya, apakah mereka juga mau pergi meninggalkan dia? Mewakili ke-12 murid, Petrus menjawab bahwa tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti Yesus yang mereka akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ke-12 murid telah percaya dan tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah, sehingga perkataannya tidak menggoncangkan iman mereka. Bacaan pertama dan bacaan ketiga mengajak kita untuk ikut menentukan sikap tegas baik terhadap Tuhan maupun terhadap Yesus Kristus. Ajakan ini sangat relevan dalam arus globalisasi yang gencar menawarkan banyak pilihan hidup. Ikut Yesus, ikut Tuhan, atau ikut yang lain.
Sementara bacaan kedua mengajak kita untuk mendasarkan hubungan suami dan istri pada hubungan Kristus dan jemaat. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, demikian pun suami mengasihi istri. Ajakan ini sangat relevan, mengingat dewasa ini banyak suami istri yang hidup tidak harmonis, hidup serumah tetapi tidak semeja dan tidak seranjang. Jadi mereka tinggal sama-sama, tetapi ya makan sendiri-sendiri, tidur sendiri-sendiri. Maka semoga hari ini kita diingatkan, kalau keluarga yang sudah rukun, syukur dan terima kasih, lanjutkanlah itu sampai taruh tangan di dada, maksudnya sampai selesai. Tapi bagi yang sementara berjuang mengatasi konflik-konflik dalam rumah tangga, semoga bacaan kedua hari ini mengingatkan lagi supaya hidup di dalam cinta kasih. Jangan lagi ada piring-piring pecah dan gelas-gelas retak. Istilah ini terjadi manakala orang bakalai, orang tidak harmonis. Karena perkawinan itu sendiri suka, maka kalau sudah suka sejak awal, tetap pertahankan suka itu sampai mati. Jangan suka di awal, kemudian tidak suka dalam perjalanan. Jangan. Sayang sekali orang menikah tentu untuk bahagia, bukan untuk hidup menderita batin. Jadi sayangilah sesama manusia, maka hidupmu akan bahagia di dunia dan akhirat.